Tak perlu ditambal. Apakah Bupati baru mampu berikan solusi menuju Jalan Jepara mulus? Warga mengeluhkan lambatnya respons pemerintah dalam memperbaiki jalan yang menjadi akses utama bagi masyarakat, terutama di jalan raya ke arah utara yakni Jepara ke Bangsri hingga Kelet. Bahkan, ketika perbaikan dilakukan, mutu tambalan dinilai sangat rendah. Baru diperbaiki sebentar, kena hujan 2 kali tambalannya sudah hilang lagi, kata Supriyanto, seorang pengendara motor yang sering melintas di jalan tersebut. Kondisi jalan yang rusak parah dan genangan air yang menutupi lubang-lubang di jalan memperbesar risiko kecelakaan. Ahmad, warga Bangsri, menceritakan bahwa dirinya hampir menjadi korban saat motornya terperosok di lubang yang tertutup air. Ini bukan hanya sekali 2 kali. Hampir setiap hari ada yang jatuh, apalagi saat malam hari, ujarnya. Senin tanggal 6 Januari tahun 2025, malam. Tidak hanya membahayakan keselamatan warga, kerusakan jalan ini juga berdampak pada perekonomian lokal. Sopir angkutan dan pedagang mengeluhkan kerugian akibat keterlambatan distribusi barang. Siti, seorang warga setempat, mendesak agar pemerintah tidak hanya memberikan solusi sementara. Kami ingin perbaikan jalan yang berkualitas, bukan sekedar tambal sulam. Kalau begini terus, warga yang menjadi korban, tegasnya. Saat dikonfirmasi awak media, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, Hanung Triyono, mengatakan, saat sekarang sedang proses kontrak 5 miliar untuk pekerjaan di situ. Sehingga pekerjaan saat ini hanya tambal-tambal lubang dan di musim hujan, sehingga tidak maksimal hasilnya, ujarnya. Selasa tanggal 7 Januari tahun 2025. Ia menambahkan, rambu-rambu sudah dipasang juga. Untuk pengguna jalan perlu hati-hati karena ruas tersebut juga melayani angkutan berat, imbuhnya. Jadi, kata dia, kontrak ke depan rigid pavemen, tapi hanya sepanjang 600 meter saja. Utamakan di lokasi yang parah dan berbahaya, tuturnya. Sebenarnya kami usulkan dengan pendanaan impres jalan daerah lebih besar dari 100 M, bisa penanganan tuntas. Namun belum terrealisasi. Lanjutnya, diketahui, pendanaan pelaksanaan instruksi Presiden Impres bersumber dari berbagai sumber. Di antaranya 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 3. APB desa, sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Apakah Pemkab Jepara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Jepara bisa ikut bantu perbaiki? Bisa saja. Namun sesuai kewenangan, mereka Pemkab Jepara juga punya jalan status kabupaten yang perlu ditangani, pungkasnya. Terpisah. Sesuai dengan informasi yang diterima, janji calon Bupati Jepara yang kini sudah memenangkan kontestasi politik Pilkada Jepara sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jepara terpilih pernah mengucapkan, Jepara mulus, dalam kampanyenya beberapa bulan lalu di tahun 2024. Jadi, masyarakat Jepara memiliki hak untuk menagih janji Bupati Jepara terpilih Witiarso Utomo dan M. Ibnu Hajar. Jadi, solusinya adalah dengan pembiayaan sekitar 100 miliar untuk bisa penanganan dengan tuntas atau jalan bisa mulus. Seperti apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, Hanung Triyono. Lalu, bagaimana dengan kebijakan Bupati Jepara yang baru? Apakah mampu dan bisa membuat jalan Jepara mulus? Maka, jawabannya nanti setelah Witiarso Utomo dan M. Ibnu Hajar dilantik menjadi Bupati Jepara dan Wakil Bupati Jepara periode tahun 2024 sampai tahun 2029. G7